Kemudian akan dilanjutkan sesi tanya jawab dari para peserta. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara selanjutnya, yakni pembukaan. Sebelum kita memulai kajian pada pagi ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah acara selanjutnya, tilawah, yang akan disampaikan oleh saudara kita untuk acara selanjutnya, yakni tilawah yang akan disampaikan oleh Agung Prayogi. Kepada saudara kami persilahkan. Mungkin masih menunggu sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, yakni materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Sutomo Ibnu Abi Nasar LC. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi atau menjelang siang kali ini kita masih diberikan beragam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja patut atau bahkan wajib sekali untuk kita syukuri. Dan cara yang terbaik di dalam mensyukuri kenikmatan-kenikmatan itu adalah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang muslim, atau menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu di dalam ketaatan-ketaatan kepadanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini dicatat oleh Allah benar-benar sebagai bagian daripada ketaatan-ketaatan itu, yang ketaatan di dalam bulan Ramadan memiliki nilai yang berbeda, memiliki pahala yang berbeda bila hal yang sama atau aktivitas yang sama seperti ini kita lakukan di luar bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan nilai-nilai itu. Hadirin hadirat jamaah, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diminta oleh teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang nuzulul Quran, ya, tentang nuzulul Quran. Kalau kita lihat yang diminta ini ada beberapa hal, ya. Misalnya saya diminta berbicara tentang kemuliaan nuzulul Quran di tengah pandemi. Kemudian diminta juga terkait dengan antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar itu kira-kira hubungannya apa perbedaannya, karena memang ada semacam pemahaman yang mungkin belum utuh yang dimiliki oleh masyarakat kita, dimiliki oleh kaum muslimin. Katanya Al-Quran turun di Lailatul Qadar, malam Qadar, seperti yang kita hafal di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan kita tahu Lailatul Qadar seperti yang sering kita dengar dalam banyak ceramah, dalam banyak kajian, itu sering diminta untuk dicari, untuk kita raih, untuk kita maksimalkan ketika memasuki 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Tetapi kenapa Al-Quran yang turun di Lailatul Qadar itu justru diperingati turunnya ini, nuzulul Quran ini pada malam 17 Ramadan seperti yang akan kita lalui insya Allah nanti malam. Padahal nanti malam belum lagi masuk, ya, belum lagi masuk ke dalam 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Tentu ini membuat kita barangkali bertanya-tanya, ada semacam gagal paham, agak susah memang untuk memahaminya barangkali. Apa kira-kira yang salah? Apakah 17-nya yang salah atau Lailatul Qadarnya memang tidak harus di 10 malam yang terakhir, bisa saja misalnya di malam 17 itu.
kan itu semua sesuai dengan kehendak Allah misalnya. Ini yang kaitan antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Kemudian diminta juga yang ketiga berbicara tentang hakikat nuzulul Quran itu apa. Ya. Dan yang keempat keutamaan daripada nuzulul Quran. Dan yang terakhir tentang amalan-amalan di malam nuzulul Quran di tengah pandemi ini kira-kira apa saja. Sesuai dengan permintaan tentu akan saya sampaikan tentang ini semuanya. Kalau ini adalah pertanyaan, insya Allah akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya miliki, apa yang saya ketahui tentunya. Tetapi tidak seperti urutan yang diminta, saya ingin berbicara sesuai dengan urutan yang mungkin agak lebih pas. Yang pertama adalah terkait dengan hakikat nuzulul Quran. Sebelum kita berbicara tentang kemuliaan nuzul Quran itu, hakikat nuzul Quran itu sebenarnya apa? Karena kalau kita lihat apa yang diminta di rumusan materi pada hari ini, seolah-olah nuzulul Quran itu satu hal yang terus terulang sehingga malam nanti juga ada nuzulul Quran seperti itu. Saya memahaminya demikian. Ada yang memahami seolah-olah bahwa nuzulul Quran terus berulang. Dan nanti malam 17 Ramadan sering dijadikan sebagai peringatan-peringatan hari besar Islam, terutama di Indonesia khususnya. Ya, seolah-olah nanti malam adalah nuzulul Quran. Jadi karena nanti malam adalah nuzulul Quran, maka kita pengen tahu kira-kira nanti malam kita ngapain. Amalan apa yang paling utama atau amalan apa yang direkomendasikan untuk kita amalkan di malam nuzulul Quran ini yang jatuhnya nanti malam 17 Ramadan ini. Maka kita harus memahami betul sebelum kita berbicara tentang kemuliaan dan seterusnya kaitannya dengan Lailatul Qadar misalnya, kita pahami hakikat nuzulul Quran itu sebenarnya apa. Nuzulul Quran itu adalah sebuah peristiwa. Sedangkan Lailatul Qadar itu waktu. Waktu. Jadi kalau teman-teman misalnya pernah lulus dari SD, SMP, SMA, maka lulus dari SD, SMP, SMA ini namanya peristiwa. Peristiwa. Yang peristiwa itu hanya terjadi sekali di dalam seumur hidup teman-teman sekalian. Kan nggak ada ya yang lulus SD-nya 2 kali misalnya, atau lulus SD-nya 3 kali, lulus SMP 2 kali, kecuali kalau memang pengen sekolah lagi seperti itu dan ada sekolah yang mau menerima. Ya, ada sekolah yang mau menerima untuk kemudian lulus lagi dapat ijazah lagi. Peristiwa itu hanya terjadi sekali. Ya. Peristiwa itu hanya terjadi sekali, walaupun ketika kita memasuki bulan Juni misalnya atau bulan Juli, barangkali ketika ada adik-adik kelas kita lulus juga, adik kelas SD, SMP, SMA misalnya, kita mengingat bahwa di waktu ini, di kesempatan bulan yang sama, di hari yang sama, atau di tanggal yang sama, saya juga pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang hari ini sedang dirayakan oleh adik-adik kita. Lulus SD, lulus SMP, lulus SMA. Atau mungkin peristiwa kita diterima di kampus, di perkuliahan. Ya. Diterima di S1, diterima di S2. Itu semua adalah peristiwa. Nah, nuzulul Quran juga sama. Ya, dari sisi bahwa nuzulul Quran adalah sebuah peristiwa. Yaitu peristiwa turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, turunnya Al-Qur'an, turunnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa itu sudah terjadi. Sudah selesai. Ya, sudah selesai, sudah terjadi, tidak ada lagi yang namanya nuzulul Quran. Terus yang nanti malam akan kita lakukan apa? Tentu bukan nuzulul Quran. Ya. Tidak ada nuzulul Quran setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nuzulul Quran hanya terjadi di masa Rasul. Nuzulul Quran hanya terjadi ketika Rasul masih hidup, masih menerima wahyu. Nah, pas menerima wahyu itulah disebut sebagai nuzulul Quran. Hari ini, atau bahkan jauh sebelum hari ini,
pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya sudah tidak ada lagi Al-Quran yang turun, sehingga tidak ada lagi peristiwa bernama nuzulul Quran. Semuanya selesai dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalaupun kemudian ada peristiwa ini diperingati, ya kurang lebih mirip seperti peringatan oleh sebagian kaum muslimin ketika kita memperingati misalnya lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulnya sudah lahir, sudah tidak ada lagi peristiwa lahirnya Nabi. Nah, tetapi kenapa setiap tahun ada seolah-olah lahir lagi? Ya cuma peringatan-peringatannya saja. Ya, cuma peringatannya saja. Maka ketika misalnya kita berbicara tentang keutamaan nuzulul Quran, ya nuzulul Quran di masa itu sebagai sebuah keutamaan. Pada saat terjadinya itu adalah keutamaan. Tapi kalau sekarang, apa keutamaan nuzul Quran? Ya nuzul Qurannya sudah tidak ada. Terus yang nanti malam akan kita lewati ini apa? Kita hanya akan melewati malam satu waktu bernama malam 17 Ramadan. Itu saja. Itu yang akan kita lakukan. Melewati 17 Ramadan. Dan sudah pernah kita lewati pada Ramadan yang lalu, sudah pernah kita lewati yang lalu lagi dan seterusnya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melewatinya kembali, yaitu 17 Ramadan berikutnya, tahun depannya lagi dan seterusnya. Dia hanya sebuah waktu. Jadi hakikat nuzulul Quran itu adalah peristiwa, tapi nanti malam 17-nya adalah waktu. 17 Ramadan adalah waktu, nuzulul Qurannya adalah peristiwa. Nuzulul Qurannya adalah peristiwa. Yang menurut sebagian ulama, peristiwa itu kejadiannya terjadi di tanggal 17 Ramadan. Nanti ada sebagian ulama yang lain yang berpandangan bahwa waktunya bukan di 17 Ramadan. Dan kita rata-rata kaum muslimin di Indonesia mengambil pandangan, walaupun pandangan ini sebenarnya bukan pandangan yang kuat, ya, pandangan tetapi masyhur atau populer saja di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia, dan juga tidak ada masalah. Memang ada para ulama yang berpandangan demikian, ya, yaitu 17 Ramadan sebagai waktu nuzulul Quran. Jadi 17 Ramadan adalah waktu, nuzulul Quran adalah peristiwa. Ya, nuzulul Quran itu hakikatnya. Jadi nuzulul Quran itu bukan hal yang terulang. Dulu pernah terulang, tapi ya terulang di waktu atau durasi masa tertentu, yaitu di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi pada usia 40 sampai menjelang wafatnya beliau di usia 63. Yaitu dalam rentang waktu sekitar 23 tahun itu terjadi beberapa kali nuzul, beberapa kali turun, beberapa kali nuzulul Quran. Nah, waktunya panjang itu. Ya. Selama 23 tahun. Tentu 23 tahun itu tidak selalu pada tanggal 17 Ramadan. Ya, tergantung peristiwa-peristiwa tertentu yang kira-kira membutuhkan jawaban, membutuhkan penegasan, Rasul membutuhkan hiburan, ya, sesuai dengan kebutuhan turun. Kadang butuhnya di bulan Syawal, kadang butuhnya di bulan Muharram, kadang butuhnya di bulan-bulan lain selama 12 bulan yang ada, tidak selalu berada atau turunnya di tanggal 17 Ramadan. Ya. Jadi nuzulul Quran adalah sebuah peristiwa yang waktunya panjang. Waktunya panjang. Untuk nuzul yang turun berangsur-angsur itu. Nanti akan kita lihat hakikat nuzul Quran itu sebagai sebuah peristiwa. Sebenarnya bukan peristiwa yang hanya sekali, dua kali, tetapi dia peristiwa, dua jenis peristiwa yang berbeda. Ya, dua jenis peristiwa yang berbeda. Tapi yang jelas hakikat nuzul Quran ini harus kita pahami, dia adalah peristiwa yang sudah selesai. Hari ini sudah tidak ada lagi nuzul Quran. Ini yang pertama harus kita pahami. Karena memang sudah tidak ada lagi yang namanya nuzul Quran, maka kalau ditanya amalan apa tentang nuzul Quran yang harus kita lakukan, ya sebenarnya tidak ada. Ya.
Dulu Rasul SAW karena memang Al-Quran masih terus turun-temurun terus menerus, ya nuzul Quran terus gitu, nuzul Quran terus. Dan apa yang Rasul lakukan? Ya namanya Al-Quran turun, diterima wahyunya, ya yang dilakukan Rasul yang menerima wahyu. Kemudian wahyunya berisi apa? Dia diamalkan isi daripada wahyu tersebut. Itu yang dilakukan oleh Rasul, diajarkan kepada para sahabat, dan sahabat kemudian mengamalkan apa yang diajarkan Rasul dari wahyu-wahyu itu. Itu yang dilakukan Rasul, itu amalannya. Ya, itu amalannya. Jadi hakikat nuzul Quran adalah sebagai sebuah peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, sekarang hakikat peristiwa ini kita kenali secara lebih mendalam. Ya, secara lebih mendalam. Bahwa nuzulul Quran ini adalah sebuah peristiwa yang para ulama berbeda-beda terkait dengan bagaimana prosesnya. Ya, tentang bagaimana prosesnya. Jadi para ulama terbagi ketika berbicara tentang hakikat nuzul Quran ini menjadi beberapa pandangan. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Ya. Ada yang mengatakan secara langsung, yang hari ini kita kenal sebagai 30 juz Al-Quran itu. Ya. Tetapi pandangan yang paling detail, paling rinci, yang paling bisa kita terima terkait pandangan-pandangan tersebut dengan turunnya Al-Quran atau nuzul Quran adalah yang mengatakan bahwa memang ada proses yang langsung, diistilahkan dalam ulumul Quran jumlatan wahidah, turun secara langsung semua wahyu yang Allah Subhanahu wa taala hendak firmankan nanti kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu diturunkan secara langsung. Yang peristiwa ini, nuzulul Quran ini namanya nuzulul Quran jumlatan wahidah, secara langsung turun semua wahyu tersebut. Ya, hari ini kita tahu ada 30 juz Al-Quran, tapi jangan kita bayangkan yang turun adalah satu buku bernama Al-Quran itu, bukan. Ya. Tetapi yang turun apa? Kita tidak bisa mengetahuinya, apa yang turun dan seterusnya. Yang jelas Allah turunkan dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya. Ya. Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya. Sama'id Dunya itu terjemah harfiahnya, sama itu langit, dunya itu terdekat. Langit yang terdekat. Jadi itu turun secara langsung semuanya. Dari langit, dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya turun. Ya, turun. Yang nanti setelah turun ke Sama'id Dunya oleh Jibril alaihissalam akan diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kita bulatkan menjadi 23 tahun misalnya. Ya, dari semenjak ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah ketika beliau pertama kali menjadi nabi, menjadi rasul di usia 40, terus menerus dan tidak urut seperti yang kita pahami urutan mushaf dari misalnya Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah, kemudian setelah Al-Baqarah selesai ada Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya. Kemudian Al-Maidah selesai, Al-An'am, Al-An'am selesai, Al-A'raf misalnya, seterusnya. Tidak. Tetapi turun secara acak sesuai dengan kebutuhan. Nanti ayat-ayat yang acak berserakan ini akan diurutkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam secara bertahap juga sampai nanti selesai semua ayat yang Allah hendak wahyukan tuntas diterima oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi acak pertama turunnya. Urutannya urutan pewahyuannya itu tidak seperti urutan mushaf yang hari ini kita baca. Diturunkan secara acak. Ayat yang pertama dalam pandangan jumhur atau mayoritas ulama seperti yang hari ini kita pahami di dalam sejarah turunnya Al-Quran adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau surat Al-Alaq. 5 ayat yang pertama. Itu yang pertama kali Rasulullah SAW terima dari malaikat Jibril alaihissalam, yang kemudian dari wahyu itulah
Rasul menjadi nabi, Rasul menjadi Rasul itu Muhammad menjadi nabi, Muhammad menjadi Rasul. Kaget, tegang sampai sangat amat kedinginan, pulang kepada Khadijah minta diselimuti, merasa ketakutan luar biasa karena baru pada saat itulah malaikat Jibril tampak dalam wujud yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyaksikannya, tidak pernah melihatnya sama sekali sebelumnya. Itu turun yang pertama kali dalam makna turun secara berangsur-angsur. Ya. Kalau turun yang sekaligus, ya, itu tadi turun dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya. Nah, kita akan memahami tadi, ada pemahaman di tengah masyarakat kita yang bingung, katanya turun Lailatul Qadar, kata surat Al-Qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu fi Lailatul Qadri, di malam Qadar atau di Lailatul Qadar. Dan katanya Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Kok malam 17 gitu. Maka untuk meluruskan itu, bagaimana kita memahami gagal paham ini, meluruskan gagal paham ini, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadri, ya. Ini sedang berbicara tentang turunnya Al-Qur'an secara langsung, ya. Dalam satu waktu sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Turun Al-Quran secara langsung. Yaitu peristiwa nuzulul Quran dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya itu tadi. Ke langit yang terdekat. Ya. Ke langit yang terdekat itu tadi. Di Baitul Izzah istilahnya. Nah, jadi di langit terdekat itu ada satu tempat namanya Baitul Izzah. Nah, Al-Quran turun secara langsung dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah itu. Nah, ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri itu sedang berbicara atau mengisahkan peristiwa itu. Bahwa kami turunkan Al-Quran di malam atau di Lailatul Qadar itu adalah turun sekaligus. Ya, semuanya dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya. Dan itu terjadi di Lailatul Qadar. Nah, kapan? Bukan di 17 Ramadan. Ya, bukan di 17 Ramadan. Bisa jadi di malam ganjil-ganjil yang kita kenal di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, tetapi tanggalnya kapan ini yang tidak secara tegas disebutkan oleh para ulama kita. Yang jelas terjadi di malam atau di Lailatul Qadar. Itu peristiwa nuzul yang pertama, yang dikenal sebagai jumlatan wahidah, seperti itu. Dan ini juga tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Ya, Allah turunkan Al-Qur'an. Dan tentu yang dimaksud turunnya Al-Qur'an di sini adalah turun secara langsung. Jumlatan wahidah itu tadi, yaitu dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya. Ya. Karena kalau turun yang berangsur-angsur, bukan hanya Ramadan, di Ramadan ada, di luar Ramadan juga banyak. Ya. Di luar Ramadan juga Rasul terus menerima wahyu berangsur-angsur selama 23 tahun itu. Maka ayat Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, maksudnya adalah turun atau nuzulul Quran yang jumlatan wahidah. Turun sekaligus satu Al-Quran itu. Itu terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar ini di dalam ayat yang lain, misalnya dalam surat Ad-Dukhan, disebut sebagai malam yang terberkahi. Surat Ad-Dukhan di ayat-ayat awal sekali, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di satu malam mubarakah yang terberkahi. Dan malam yang terberkahi itu maksudnya adalah Lailatul Qadar. Jadi ayat-ayat ini sedang menjelaskan peristiwa bernama Nuzulul Quran yang prosesnya sekali turun, jumlatan wahidah sekaligus, dan itu bukan turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Yang Baitul Izzah ini ada di langit yang terdekat dari manusia. Ya.
ini turun secara langsung. Ya. Turun secara langsung dan itu pada malam Qadar atau di Lailatul Qadar, bukan di 17 Ramadan. Bukan di 17 Ramadan. Nah, baru setelah kita tahu ternyata Al-Quran memiliki dua cara turun, yaitu turun secara langsung dan turun secara berangsur-angsur. Kita memasuki tahap yang kedua berangsur-angsur ini setelah di Baitul Izzah, Al-Quran sudah berada di Baitul Izzah, kemudian diturunkan ya melalui malaikat Jibril alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur. Ambil 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Itu ayat yang pertama menurut mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ayat pertama bukan ini. Tapi yang kita tahu, ini yang populer dan ini memang yang paling dirajihkan dalam pandangan ulama sejarah Al-Quran adalah ayat yang pertama kali turun, yaitu turun dalam metode yang kedua, turun secara berangsur-angsur. Angsuran pertama ini adalah surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat Jibril merangkul Rasul SAW yang sedang bertapa. Muhammad itu yang belum menjadi nabi dirangkul oleh malaikat Jibril dalam wujud yang sungguh amat luar biasa, besar sekali sampai menutup bumi itu malaikat Jibril dan tidak ada yang lihat kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Maka hanya beliau yang ketakutan melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, dan ternyata bukan hanya memeluk, merangkul, tetapi menyampaikan firman Allah, Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dan seterusnya sampai ayat yang kelima. Nah, yang Rasul kemudian menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Ya. Dan Rasul memang tidak bisa membaca seperti yang bisa kita lakukan. Ya. Tetapi beliau kemudian hanya menghafal. Ya, dihafalkanlah apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu turun yang pertama kali. Nah, turun yang pertama kali ini namanya turun secara berangsur-angsur itu. Itu angsuran pertamanya. Nah, terkait dengan angsuran pertamanya inilah, ayat Iqra inilah, ada banyak versi yang dimiliki oleh para ulama sejarah kita terkait kapan itu terjadi. Ya. Ada yang mengatakan itu tanggal 24 Ramadan. Ada yang mengatakan itu tanggal sekian Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan itu di luar Ramadan. Tetapi yang paling dijadikan sebagai pandangan utama dalam mayoritas ulama adalah itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Cuma tanggalnya masih khilaf di antara para ulama. Nah, yang dijadikan sebagai pandangan banyak ulama kita di Indonesia yang kemudian turun-temurun diyakini, padahal itu bukan pandangan yang benar-benar kuat, tetapi ya tidak masalah. Karena memang ada para ulama yang berpandangan demikian. Peristiwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turunnya wahyu yang pertama kali secara berangsur-angsur itu, angsuran pertama itu terjadi di 17 Ramadan. Ya, malam 17 Ramadan. Maka wajar karena memang ada yang mengatakan demikian, kemudian banyak yang memperingatinya, khususnya di Indonesia. Ya. Yang paling banyak memperingati 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran itu di Indonesia. Atau di Nusantara pada umumnya, Malaysia misalnya dan Brunei Darussalam. Tetapi dalam pandangan banyak ulama tidak terjadi di 17 Ramadan. Ada yang mengatakan 24 dan seterusnya. Ada banyak versi terkait dengan kapannya itu. Tapi kalau Ramadannya ini kuat sekali. Bahwa Iqra itu terjadi di bulan Ramadan juga. Dan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran ya bisa menjadi masuk. Maksudnya ayat pertama yang turun juga di bulan Ramadan seperti itu. Kalau kita mengikuti pandangan yang mengatakan 17 Ramadan, maka tentu itu bukan Lailatul Qadar. Ya. Bukan Lailatul Qadar. Maka kalau turun yang pertama kali, yaitu yang tahap pertama secara langsung sekaligus dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya, itu di Lailatul Qadar,
Kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bukan di Lailatul Qadar. Sehingga inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu tidak tepat untuk kita pahami tentang turunnya wahyu surat Al-Alaq misalnya. Tidak tepat. Itu adalah peristiwa yang berangsur-angsur yang terjadinya bukan hanya di Ramadan tetapi juga di luar Ramadan. Nuzulul Quran yang kedua. Dan 17 Ramadan tidak termasuk kepada malam yang disarankan oleh Rasul untuk dicari agar barangkali di malam itu terjadi peristiwa malam yang terbaik sepanjang tahun, yaitu Lailatul Qadar. Bukan di 17 Ramadan. Dan Lailatul Qadar hanya terjadi di 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Tetapi 17 Ramadan memang menjadi pandangan sebagian ulama itu adalah turunnya wahyu yang pertama kali. Wahyu yang pertama kali. Sebagaimana yang ada di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan kenapa kemudian menjadi populer 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran ini? Barangkali ini penafsiran banyak ulama ya. Khususnya di Indonesia, karena 17 Ramadan juga ada satu peristiwa, ya. Peristiwa yang besar terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa perang yang kita kenal sebagai perang Badar. Ya. Itu terjadi di tanggal 17 Ramadan, ya, 17 Ramadan. Apalagi kita di Indonesia ini angka 17 juga menjadi angka istimewa, ya. Kita merdeka di Indonesia ini merdeka di bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Cuma bukan 17 Ramadan, cuma 17-nya 17 Agustus, tapi di bulan Ramadan kalau hijriahnya. Bulan puasa kita merdeka, tepatnya dalam data sejarah itu tanggal 9 Ramadan seperti itu. Nah, karena ada 17 Agustus, 17 Ramadan, ada juga 17 Ramadan sebagai peristiwa perang Badar dan seterusnya. Barangkali karena kesamaan-kesamaan itulah kemudian nuzulul Quran terjadi di 17 Ramadan menjadi populer di negara kita di Indonesia ini. Ya. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu memang cukup dekat seperti itu. Tetapi kita tetap harus mengetahui itu bukan satu-satunya pandangan. Ada sejumlah pandangan yang lain yang mengatakan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu turun bukan di tanggal 17 Ramadan saja gitu. Pandangannya beragam dan 17 hanya salah satu pandangan. Nah, terus setelah tanggal 17 itu kalau kita menganut pandangan ini, Al-Qur'an terus turun ya kepada Rasul SAW dari Baitul Izzah, disampaikan oleh Jibril kepada Rasul, disampaikan oleh Jibril lagi terus menerus selama 23 tahun ya. Selama 23 tahun. Ini hakikat daripada nuzulul Quran. Ya. Nah, mungkin yang perlu kita ketahui ketika kita memperingati atau ada peringatan-peringatan nuzulul Quran seperti ini, kira-kira hikmah apa yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada umat Islam? Kenapa ada peristiwa nuzulul Quran ini dengan dua cara yang berbeda? Ada yang sekaligus, ada yang turunnya berangsur-angsur. Ya. Hikmah-hikmah itu bisa kita baca di dalam karya-karya para ulama, ya. Yang namanya hikmah ini ya analisa, tidak secara langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun ada beberapa terkait dengan turunnya secara berangsur-angsur di beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti memberikan isyarat kenapa harus berangsur-angsur dan seterusnya itu. Nah, hikmahnya apa saja? Yang pertama, kita berbicara terkait hikmah diturunkan secara sekaligus. Nanti kemudian yang kedua, kita berbicara hikmah yang turun secara berangsur-angsur. Kalau hikmah diturunkan secara sekaligus, ini agar ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengetahuan kepada umat manusia
bahwa Al-Quran ini satu hal yang agung. Mengajarkan kepada manusia, ini Al-Quran satu hal yang agung. Peristiwanya luar biasa. Ya. Ada beberapa sumber menyebutkan kisah penurunan itu ada ribuan malaikat, ya, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk proses turunnya Al-Qur'an tersebut. Ya. Jadi malaikat yang ribuan itu menurunkan Al-Qur'an, dan malaikat Jibril nanti akan menerima, ya. Kemudian disampaikan dari Lauh Mahfud itu ke Baitul Izzah, ya, secara sekaligus itu. Ini sebagai pengagungan terhadap Al-Quran, agar manusia mengagungkan Al-Quran. Itu peristiwa langka, peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang istimewa ini dalam rangka mengagungkan Al-Quran. Turun sekaligus. Yang ini tidak ada pada kitab-kitab sebelumnya. Dan kalau kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran, itu turunnya sekaligus langsung kepada setiap nabi. Ya, jadi, dan sudah dalam bentuk tulisan, ada tulisannya, semuanya nanti tinggal diajarkan satu persatu, ayat per ayat kepada umatnya. Kalau Rasulullah tidak. Nabi kita Muhammad SAW adalah umat yang istimewa, cara pewahyuannya juga istimewa. Ya, ada turun secara langsung, tetapi bukan kepada Rasulullah, ditaruh dulu di Baitul Izzah, gitu ya. Nah, kita tidak bisa membayangkan dalam bentuk seperti apa. Yang jelas begitulah para ulama menjelaskan Rasulullah SAW menginformasikan turun di Baitul Izzah sebuah peristiwa besar sebagai pengagungan terhadap Al-Quran. Ini yang pertama, ya. Sebagai pengagungan terhadap Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut pandangan Al-Imam As-Sakhawi, ya, ada hikmah yang lainnya bahwa dengan menurunkan sekaligus, ya, ini menjadi penegasan kepada para malaikat bahwa Allah itu satu-satunya yang maha mengetahui. Tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Sang maha mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui segala peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Ya. Malaikat diberitahu bahwa di dalam ayat Al-Quran yang turun sekaligus itu ada ayat-ayat tentang kejadian-kejadian. Yang kejadiannya sama sekali belum terjadi karena Rasulnya saja belum diangkat, belum mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya. Sehingga belum terjadi. Tapi itu semua kejadian-kejadian sudah terencana dan rencananya tertulis di dalam Al-Quran. Nah, ditegaskan oleh Allah kepada para malaikat, ini menunjukkan Allah Maha tahu akan apa yang terjadi dan itu pasti terjadi. Dan memang setelah kita tahu sejarahnya, setelah Al-Quran turun, semua terjadi. Apa yang nanti akan diturunkan, ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala sudah rumuskan skenario-nya di Lauh Mahfud sana, seperti itu. Itu penegasan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya di situ. Kata Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala. Jadi bisa pengagungan terhadap Al-Qur'an, ya. Termasuk juga pengagungan kepada manusia atau umat muslim, kaum muslimin, umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena ini istimewa dibanding dengan umat-umat terdahulu yang tidak ada peristiwa ini. Al-Quran diturunkan dengan peristiwa yang sangat amat berbeda dengan peristiwa turunnya wahyu-wahyu sebelum Al-Quran. Ya, berarti umatnya umat yang mulia, bukan umat-umat seperti umat-umat sebelumnya. Ini menunjukkan itu semuanya, gitu ya. Atau menunjukkan juga bahwa Al-Quran ini kitab suci yang terakhir. Kitab-kitab suci sebelumnya turun tapi tidak melalui proses seperti itu. Tapi Al-Quran ini prosesnya berbeda. Ingin menunjukkan bahwa ini kitab yang terakhir, pungkasan, penutup dari kitab-kitab sebelumnya, penyempurna yang belum sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ini semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hikmah dari hakikat nuzul yang pertama, yaitu nuzul secara sekaligus dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya. Kemudian
Apa hikmah diturunkan secara bertahap? Ya. Hikmah diturunkan secara bertahap ini cukup banyak, tergantung hikmah ini dirasakan oleh siapa. Kalau untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai hiburan, keteguhan hati bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalnya ketika banyak kaum kafir tidak percaya kepada Rasul di masa Mekah itu, bahkan sampai melemparinya dengan kotoran onta, melemparinya dengan batu, dihina, dicaci maki, dan seterusnya. Tentu ini satu menimbulkan kesedihan, peristiwa-peristiwa seperti itu. Maka turun ayat yang menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini berbunyi misalnya, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu. Dulu Rasul-Rasul sebelummu wahai Muhammad itu juga sama, didustakan, tidak dipercayai oleh umatnya, ya, tidak dipercayai oleh umatnya. Rasulun min qablika itu sama seperti kamu, tidak dipercayai oleh umatnya, tetapi mereka fasabaru ala ma kudzibu, mereka sabar ya atas perlakuan yang dilakukan oleh umatnya, mereka tidak mempercayainya atau mendustakannya. Bahkan wa'udu hatta atahum nasruna. Mereka para nabi sebelumnya juga dicelakai, ya, dihina, dicaci maki, ada yang bahkan dibunuh para nabi itu oleh umatnya. Itu terjadi di umat-umat terdahulu gitu. Untuk menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau turunnya sekaligus, nanti hiburannya tidak turun lagi seperti itu. Maka turun secara berangsur ini akan ada kejadian di mana Nabi sedih, dan itu pasti akan terjadi. Ayat yang sudah disiapkan untuk menghibur itu akan diturunkan pada saat kondisi seperti itu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian hikmah yang berikutnya, kenapa diturunkan secara berangsur-angsur? Agar mudah menghafal, ya, mudah dihafal oleh umatnya. Kita kalau disuruh menghafal sekaligus satu buku seperti itu, kan pasti butuh waktu lama. Nah, agar mudah dihafal oleh para sahabat Nabi SAW, oleh Rasul SAW sendiri, turunkan saja secara berangsur-angsur, pelan-pelan. 5 ayat dulu, besok ada yang beberapa ayat lagi, besok lagi beberapa ayat, dan seterusnya. Nanti ketika bulan Ramadan, urutannya kemudian diurutkan. Ya. Tadi turunnya secara acak, bulan Ramadan biasanya akan diurutkan oleh Nabi SAW, dibaca secara semuanya yang sudah turun itu, walaupun belum tuntas di bulan Ramadan, dibaca di hadapan Jibril. Nah, khusus di tahun terakhir menjelang wafat Nabi SAW, Ramadan terakhir, itu dibaca sampai 2 kali. Ya, murojaah sampai 2 kali di hadapan Jibril. Itu urutannya ada di masa-masa seperti itu. Kalau turunnya nggak urut gitu ya, tapi pas dibaca di hadapan Jibril dibaca secara urut seperti itu. Nah, turun secara berangsur ini akan menjadi pemudah bagi para sahabat untuk menghafalkan. Makanya dulu para sahabat juga menghafalkannya tidak sekaligus. Ya, kita hari ini banyak ya yang bisa menghafalkan dalam waktu beberapa bulan, beberapa tahun seperti itu dalam waktu cepat. Dulu sahabat sampai ada yang menghafalkan Al-Baqarah saja misalnya, itu 12 tahun. Itu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena beliau hanya menghafalkan sehari 10 ayat. Ya. Dihafalkan sehari 10 ayat ini, besok nggak ngafalin lagi. Nunggu setelah 10 ayat ini benar-benar dihafalkan, dihayati, diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Qur'annya hidup. 10 ayat bukan 10 di lisan, tetapi juga 10 di hati, 10 di pikiran, 10 ayat di dalam kehidupan mereka. Setelah menjadi kehidupan, baru kemudian tambah 10 ayat berikutnya, 10 ayat berikutnya, dan seterusnya, sampai baru hafal Al-Baqarah 12 tahun. Tapi Al-Baqarah yang hidup bukan hanya di lisan, hidup di hati, hidup di dalam kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan menjadi mudah kalau berangsur-angsur seperti itu untuk dihafalkan. Begitu juga Al-Quran turun secara berangsur itu agar relevan, ya. Relevan dengan konteks kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalnya kita tahu pernah terjadi peristiwa Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita Ummul Mukminin, itu difitnah ya melakukan perselingkuhan ya, dengan Sofwan bin Mu'attal karena
kehilangan kalung, harus mencari-cari dan seterusnya. Ternyata sampai ketinggalan. Ya, akhirnya ketika semua sahabat sudah sampai di Madinah, Aisyah belum. Ada seorang sahabat yang tahu itu Aisyah masih ketinggalan, ditunggu gitu ya, dengan sopan santun luar biasa dan seterusnya. Diantar sampai ke Madinah, dijaga sedemikian rupa, tapi orang-orang munafik melihat kejadian itu dijadikan sebagai alat untuk memfitnah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai Rasul saja kemudian menyetujui Aisyah untuk pulang dulu ke rumah Abu Bakar, dan banyak para sahabat yang agak ragu-ragu dan seterusnya, apakah benar ini kejadian dan bagaimana seperti itu. Dan Rasul juga tidak tahu kejadian hakikatnya seperti apa, maka Rasul hanya diam. Bahkan diamnya Rasul sampai membuat hati Aisyah sakit luar biasa. Ya, seolah-olah Rasul juga ragu, masa Aisyah melakukan hal itu seperti itu. Maka kemudian jawaban itu benar-benar dibutuhkan. Wahyunya sudah siap mau turun, sudah pernah turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, tapi baru turun untuk menjawab persoalan ini. Dan turunnya cukup lama memang. Rasul membutuhkan waktu sebulan. Ya Allah, turunkan wahyu yang menjawab kejadian hari ini. Dan akhirnya turunlah wahyu yang membebaskan kejadian tersebut, membebaskan Aisyah. Ya. Jelas sekali bahwa Aisyah itu disucikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit sana, dan tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mengimani itu, dan Aisyah sangat amat gembira dengan turunnya wahyu tersebut. Ya. Nah, ini turun berangsur ada hikmahnya untuk menjawab persoalan, menjawab pertanyaan, memberikan kabar kalau dibutuhkan sesuatu yang masih dibutuhkan apa kira-kira jawabannya dan seterusnya. Ini hikmah kenapa turun berangsur-angsur gitu. Ya. Dan memang juga menjadi hikmah yang lain, yaitu syariat Allah itu perlu dilakukan oleh umat Islam ini secara bertahap gitu. Karena kalau secara langsung dibebankan bisa menjadi sangat amat berat. Misalnya di dalam Al-Quran yang nanti akan diturunkan dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW ini kan sudah ada ayat-ayat tentang khomer, ayat-ayat tentang riba, semuanya sudah ada. Tapi ternyata dipilih oleh Allah mana yang turun dulu, mana yang turun belakangan dan seterusnya. Ayat yang turun dulu misalnya terkait dengan khomer, itu justru mengatakan bahwa di dalam khomer itu ada manfaat, ya, manfaat yang bisa diperjualbelikan, dan seterusnya. Kemudian setelah berbicara tentang manfaat khomer, ayat berikutnya turun tentang memang ada manfaatnya, tapi di dalam khomer itu selain ada manfaatnya juga ada itsmun, ada dosanya, ada bahayanya. Itu ayat yang kedua. Ya, nanti setelah tahu ternyata ada bahayanya, mulai ada orang yang menjaga jarak dengan khomer. Turun lagi ayat berikutnya. Kalian kalau bisa jangan mabuk, ya, nggak boleh mabuk. Khususnya ketika mau sholat gitu. Ya, ketika mau sholat. Nah, mulai orang nggak mau pada mabuk, nggak mau pada minum khomer, terutama ketika mau sholat. Nah, sudah mulai terlatih itu masyarakat kaum muslimin, ya, dengan angsuran-angsuran ayat-ayat yang bertahap berbeda ini. Tahap terakhir setelah latihan cukup panjang, langsung secara tegas Allah katakan, khomer itu haram. Khomer itu dilarang diminum dan seterusnya, kaum muslimin nggak boleh. Nah, setelah itu yang masih minum langsung membanting botol-botol khomernya mereka itu tanpa ragu. Kenapa? Mereka sudah terlatih sebelumnya. Ya. Terlatih. Kalau sejak awal langsung dikatakan haram, itu akan sangat memberatkan bagi umatnya. Maka turun secara berangsur ini juga ada hikmahnya. Ya. Ada hikmah yang kalau kita lihat benar-benar satu hal yang sangat amat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyayangi umatnya, melarang tidak asal melarang, tapi melatih terlebih dahulu agar bisa menjauhi larangan itu. Dan ayat yang sama juga terjadi dalam kejadian pengharaman riba misalnya. Ya. Riba disebut sebagai ini dan seterusnya sampai pada tahap yang keempat diharamkan yang namanya riba. Kalau masih berlaku riba, maka itu artinya berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tegas sekali. Nah, ketegasan-ketegasan ini baru diturunkan ayat yang tegas ini di akhir, tahap terakhir sekali setelah kaum muslimin terlatih dengan ayat-ayat yang ringan-ringan terlebih dahulu. Nah,
Ini tahapan-tahapan yang sangat bermanfaat bukan hanya dari sisi hafalan, tapi juga dari sisi pengamalan aplikasi ayat-ayat itu di dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin. Ya. Tentu tahapan-tahapan ini tidak bisa kita aplikasikan hari ini. Kita tidak bisa mengatakan kepada seseorang, misalnya, wah orangnya masih suka minum, kita nggak bisa mengatakan haram hari ini. Nggak bisa. Kalau hari ini ada orang suka minum, kita harus tegas mengatakan itu haram. Nggak boleh gitu. Kita nggak bisa berdalih, toh dulu Allah juga melarangnya pelan-pelan, ada tahapan-tahapannya. Dulu proses pewahyuannya. Hari ini kita harus secara tegas mengatakan kepada mereka yang masih melakukan riba, masih minum khamar dan seterusnya, itu semuanya haram. Gitu. Terlepas mau kemudian meninggalkan atau tidak, itu urusan berikutnya. Baru tahapan latihan-latihan berikutnya. Tapi tetap harus dikatakan haram. Bisa mungkin dengan latihan haram sih, tapi saya nggak bisa meninggalkan hari ini, mungkin meninggalkan biasanya 10 botol cuma jadi 5 botol misalnya. Ya, tetap melakukan satu keharaman. Ya. Nah, tapi tetap harus dilatih untuk meninggalkan keharaman tanpa kita mengatakan nggak sekarang kamu masih tahap halal dulu misalnya dan seterusnya, tidak bisa. Itu hanya berlaku dulu. Ya. Berlaku dulu pada saat proses turunnya wahyu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini itu sudah tidak bisa berlaku lagi. Ya. Kita hukumnya sudah selesai, hukumnya sudah tuntas, riba sudah haram, kemudian khamr juga sudah haram dan segala macam keharaman-keharaman yang lain. Tahapan-tahapan itu tidak bisa kita perlakukan lagi. Itu hikmah tentang pengamalan ayat-ayat di dalam kehidupan kaum muslimin. Nah, hikmah yang lain, nuzulul Quran secara berangsur-angsur ini juga bagian daripada tantangan, ya, mukjizat Nabi SAW. Mukjizat bahwa Allah mengetahui kejadian-kejadian berikutnya, gitu ya. Mukjizat sebagai tantangan, misalnya ada ayat yang turun kepada orang-orang kafir, kalau kamu memang bisa membuat ayat, kan ini ayatnya berbahasa Arab. Nah, saya juga bisa menuliskan ayat-ayat seperti itu, kan saya tahu bahasa Arab, tahu nahwu, tahu sorof, tahu sastra Arab dan seterusnya. Maka silahkan bikin, nah, kata Al-Quran. Tantangan yang pertama ayatnya turun, tantangan membuat 10 surat yang sama lah, kira-kira bisa atau tidak. 10 surat yang sama tidak sanggup, turun ayat berikutnya, adalah 1 surat saja yang sama gitu. 1 surat nggak sanggup, ya turunlah. Tantangannya direndahkan, tantangannya diringankan. Dan semakin diringankan dengan tahapan yang berbeda-beda itu, ternyata mau berapapun tantangannya, sampai seringan apapun, tidak ada yang sanggup mendatangkan ayat yang setara dengan Al-Quran. Dan memang tidak akan mungkin sanggup. Karena ini adalah firman Allah, ini adalah wahyu, sedangkan manusia itu makhluk ciptaan Allah, tidak akan bisa menandingi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada nabi-nabi palsu, ya, yang membuat ayat-ayat yang dimirip-miripkan dengan Al-Quran, tapi semua orang Arab, terutama yang ahli di dalam sastranya, itu pasti akan mentertawakan, walaupun mereka orang kafir. Ya, walaupun mereka orang kafir. Para ahli sastra yang kafir-kafir itu, di masa Nabi SAW, ketika ada ayat-ayat yang turun, mereka dengan sangat amat yakin. Walaupun mereka masih kafir, tapi yakin, seyakin-yakinnya, ini bukan buatan manusia. Ini Al-Quran pasti diturunkan dari zat tertentu yang bukan manusia. Bukan manusia. Manusia tidak akan pernah cipta sastra sehebat ini. Pakar sastranya sudah mengatakan demikian. Walaupun mereka juga masih kafir, tidak menerima masuk Islam, tidak menerima ajaran baru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, keislaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka percaya ini bukan omongan manusia. Manusia tidak akan sanggup ngomong seperti itu. Bahkan selevel Abu Jahal yang dikenal sebagai cendekiawan di masa jahiliyah, yang Rasul pernah berharap kalau saja Islam diperkuat dengan cendekiawan sehebat Abu Jahal itu ya, yang waktu itu namanya masih Amr bin Hisham, ya, tokoh cendekiawan hebat di masa jahiliyah. Walaupun menolak, tidak mau beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam,
Tetapi ketika Al-Quran itu dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal ini secara sembunyi-sembunyi mendengarkan, menikmati lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, sholat malam membaca ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibaca dengan bacaan yang terdengar oleh orang-orang yang di luar rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Jahal, dan ternyata bukan hanya Abu Jahal tadinya merasa sendirian, nguping, mencuri dengar, menikmati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia anggap tidak ada yang melakukan hal yang sama. Ternyata banyak musuh Allah, banyak musuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 orang pada saat itu, di malam-malam tertentu seperti itu, mencuri dengar, melakukan hal yang sama. Menikmati bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan sholat malam. Dinikmati sedemikian rupa. Sampai-sampai ketika ayatnya selesai, mereka merasa, wah udah selesai. Gitu. Pas sudah selesai, mereka pulang. Sembunyi-sembunyi pulangnya, ternyata di jalan ketemu dari sisi yang berlainan dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketemu dengan sesama musuh kafir, musuh Islam itu, sesama orang kafir itu. Abu Jahal ketemu dengan koleganya seperti itu. Kamu ngapain di sini? Nah, akhirnya mereka sama-sama mengaku bahwa kita mendengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad, gitu. Yang akhirnya mereka meminta, bersumpah, bertiga itu bersumpah, kita bersumpah jangan datang lagi seperti itu. Ternyata setelah bersumpah, mereka tetap rindu, rindu untuk mendengarkan kembali tilawah Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan yang luar biasa. Walaupun mereka sudah bersumpah sedemikian rupa, tapi mereka merasa kayaknya teman-teman saya yang bersumpah itu malam ini tidak akan datang lagi. Semuanya berpikiran demikian. Karena malam ini nggak akan datang lagi, ya udah saya aja yang datang seperti itu. Abu Jahal melakukan hal itu. Datang lagi kemudian ke samping rumah Nabi untuk mendengarkan lantunan yang tiap malam Rasul memang melaksanakan sholat tahajud, membaca Al-Quran seperti itu. Ternyata setelah selesai, mereka pulang ketemu lagi dengan orang yang sama. Kan kemarin kamu sudah berjanji. Kan yang berjanji bukan hanya saya, kamu juga berjanji. Kenapa masih di sini juga dan seterusnya. Mereka secara tidak sadar mengakui, meskipun lisannya tidak mengakui kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi prakteknya apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah pengakuan, sebuah pengakuan. Dan itu baru disampaikan, diinformasikan setelah salah satu di antara 3 orang ini masuk Islam dan kemudian menceritakan, dulu saya begini dan seterusnya. Al-Quran memang hebat, luar biasa. Makanya saya masuk Islam. Tetapi Abu Jahal terlanjur mati di dalam peperangan di perang Badar itu, akhirnya memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai musuh Islam yang mati dalam kondisi kafir itu. Tapi hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran ini memang benar-benar luar biasa. Indah luar biasa, hebat luar biasa, bukan hanya dari sisi turunnya tadi, juga dengan cara-cara yang luar biasa. Hasilnya juga sangat-sangat luar biasa. Ini yang terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Makanya ketika hari ini kita memperingati katakanlah nuzulul Quran, yang paling utama tentu tidak berbicara tentang bagaimana peristiwa nuzulul Quran itu, tetapi apa hikmah-hikmah. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Hikmah kenapa Rasul mendapatkan wahyu secara bertahap. Hikmah kenapa Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus. Dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya, ke Baitul Izzah itu. Nah, hikmah-hikmah ini yang harus kita dapatkan. Maka pertanyaan berikutnya, seperti yang diminta di dalam rancangan materi hari ini, terus amalan apa yang kita lakukan di malam nuzul Quran? Tentu tidak ada amalan-amalan apa yang diajarkan oleh Islam atau oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti
sama sekali tidak ada amalan, ya. Yang paling utama adalah bahwa tidak ada amalan secara khusus, ya. Tidak ada amalan secara khusus. Khusus Rasul mengajarkan kalau malam nuzul Quran kamu mengamalkan ini itu dan seterusnya, tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Apalagi kita tidak bisa memastikan bahwa 17 Ramadan itu adalah pandangan yang paling kuat. Ya, karena para ulama lain banyak yang mengatakan lebih kuat itu selain 17 Ramadan. Ya, itu hanya sebuah peristiwa yang sudah terjadi, yang malam nanti sudah tidak ada lagi peristiwa itu. Tetapi malam nanti adalah peringatan bahwa Rasul dulu pertama kali diangkat menjadi nabi itu di saat-saat di tanggal ini, di malam ini, di 17 Ramadan ini, menurut sebagian ahli sejarah. Ya, menggunakan pandangan ini, di malam ini gitu ya, Rasul mendapatkan wahyu yang untuk pertama kalinya. Nah, maka pada malam nanti atau hari inilah, tidak harus nunggu malam seperti itu, menjadi momentum, ya, bukan menjadi satu malam istimewa, karena memang tidak ada keistimewaannya kalau malam ini pas nuzulnya, pas turunnya wahyu itu istimewa sekali, ya. Itu peristiwa besar. Firman Allah diturunkan kepada manusia mulia Rasulullah SAW melalui perantara malaikat mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Itu peristiwa besar, peristiwa mulia, peristiwa yang istimewa. Tetapi malam nanti sudah tidak ada lagi keistimewaan itu, karena hanya tanggalnya saja yang sama. Persis seperti ada seorang yang mungkin menikah di tanggal 1 Januari misalnya. Istimewa itu tanggal 1 Januari adalah tanggal pernikahan. Tapi 1 Januari berikutnya sudah tidak ada lagi pernikahan. Sudah selesai. Kita hanya mengenang di tanggal ini dulu ada peristiwa pernikahan kita. Pas semua orang juga sedang merayakan tahun baru dan seterusnya. Nah, peristiwanya sudah selesai, tidak ada amalan-amalan khusus yang diajarkan oleh agama kita di malam nuzul Quran. Tetapi kalaupun mau beramal, mau beribadah secara khusus dan seterusnya, maka yang paling utama adalah kita menghadirkan di momentum nuzulul Quran ini, peringatan nuzul Quran ini, tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran. Ya. Kalau misalnya di tanggal 17 atau 16 malam 17 ini kita sudah masuk di juz, harusnya sudah masuk di juz 16 gitu ya, agar ya minimal 1 tahun itu bisa hatam, 1 bulan Ramadan ini bisa hatam 1 kali seperti itu. Maka kalau hari ini belum sampai juz 16, dengan momentum nuzulul Quran yang peristiwanya sungguh amat luar biasa, hikmah-hikmahnya tadi juga sungguh dijelaskan oleh para ulama sungguh luar biasa, seyogianya kita hari ini kalau belum sampai di juz 16 misalnya ya perbanyak lagi tilawahnya, agar nanti pas hari ke-30 atau 29 kita benar-benar bisa menghatamkan minimal 1 kali. Karena kalau kita lihat para ulama kita terdahulu, yang namanya Al-Quran itu dihatamkan, itu di luar Ramadan saja, itu bisa hatam berkali-kali dalam 1 bulan. Nah, Imam Syafi'i sampai hatam sehari sekali. Di luar Ramadan. Ya, di luar Ramadan hatam sehari sekali. Tetapi di bulan Ramadan, lebih dahsyat lagi. Hatam bisa sehari 2 kali. Makanya 1 Ramadan, ada 30 hari, beliau hatam 60 kali. Ya, karena siangnya hatam sekali, malamnya hatam sekali. Itu di luar sholat beliau. Ya, di luar sholat beliau. Mungkin kita agak bertanya-tanya. Logis. Kan panjang juga bacanya. Kita membaca sebulan saja nggak sanggup. Kok bisa beliau bisa membaca sehari sekali hatam seperti itu? Pertama, karena Imam Syafi'i memang seorang ulama yang sudah hafal Al-Quran sejak kecil. Ya. Dari umur 7 tahun sudah lancar sekali beliau hafal Al-Quran. Cerdas luar biasa. Mendengar sekali, baca sekali bisa langsung hafal. Dan menikmati bacaan itu. Ya. Sehingga ketika membaca terus-menerus dari usia kecil, lancarnya luar biasa. Ya. Lancarnya luar biasa. Lancar, cepat, tapi tetap dengan tajwid yang terjaga, tahsin yang tetap tidak hilang dan seterusnya. Beliau mampu sehari kalau sekali 30 juz itu ya bisa dilakukan. Ya.
hafid hari ini banyak juga yang bisa melakukannya, cuma tidak bisa tiap hari. Nggak ada beberapa pesantren tahfidz santrinya mampu menghatamkan sehari 30 juz ya. Walaupun puluh 28 juz, 7,5 jam itu sudah 30 juz. 7,5 jam. Kalau dimulai habis subuh, jam 5 misalnya, berarti jam 2 selesai. Ya, jam 2 selesai. Kalau baca terus, nanti ada istirahatnya untuk sholat, makan, atau misalnya pas berpuasa, ya berarti untuk sholat, untuk mandi, wudhu, dan seterusnya, ya minimal sampai asar. Ya, sampai asar selesai. Itu kalau para hufat ini. Nah, kalau para hufat hari ini banyak yang melakukan hal yang sama, meskipun tidak tiap hari, maka apalagi Imam Syafi'i, yang memang rutin tiap hari bisa hatam sekali, seperti itu. Ya, itu di luar Ramadan. Pas bulan Ramadan menjadi hatam 2 kali sehari semalam. Ya, tentu tidak semua ulama demikian, ada yang lebih jarang, tapi juga tetap minimal kaum muslimin itu diminta hatam sebulan sekali. Di Ramadan juga sama, ya kalau bisa sebulan Ramadan ini hatam 1 kali. Lebih dari itu tentu menjadi nilai yang tersendiri seperti itu. Ini amalan paling utama ya, yang dilakukan bukan hanya pas nanti malam nuzulul Quran, ya pas selama 1 Ramadan ini. Karena para ulama menyebut Ramadan saja sudah disebut sebagai bulan Al-Quran. Ada juga yang menyebut sebagai bulan Al-Qurra, ya. Bulan Al-Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran, seperti itu. Kenapa? Karena rutinitas membaca Al-Quran itu meningkat, frekuensinya dialami oleh kaum muslimin meningkat luar biasa ketika memasuki bulan Ramadan. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Al-Quran menjadi semakin dekat, menjadi semakin sering dibaca, dan bahkan memang disetorkan kepada malaikat Jibril setiap tahun di bulan Ramadan itu. Di akhir Ramadan menjelang wafatnya Nabi SAW malah 2 kali setor double kepada malaikat Jibril di tiap malamnya. Ya. Artinya Al-Quran memang dihidupkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para ulama di dalam bulan Ramadan. Dibaca. Ya. Karena tanpa mengetahui maknanya, tanpa mengetahui tafsirnya pun, kita akan mendapatkan pahalanya. Nah, sebagai motivasi membaca Al-Quran yang paling masuk akal untuk kita, kalau terkait makna, terkait tafsirnya kan mungkin butuh waktu panjang untuk bisa memahami itu semua. Tapi kalau hanya sekedar membaca, hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa 1 huruf itu 10 kebaikan. Dan saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Artinya ada berapa kebaikan kalau kita baca keseluruhan Al-Quran. Saya kira hadis itu cukup menjadi satu motivasi kita untuk membaca meskipun tidak paham isinya sama sekali, tapi lisan-lisan kita dengan mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, itu artinya ada sejumlah kebaikan yang kita kumpulkan. 1 hurufnya saja menjadi 10 kebaikan. Apalagi ini bertepatan dengan bulan Ramadan, tentu menjadi berlipat-lipat lagi pahalanya karena amalan yang sama kita lakukan tetapi di dalam bulan Ramadan pahalanya menjadi pahala yang berbeda. Bisa kita jadikan sebagai bacaan di dalam tarawih kita. Kalau kita nggak hafal ya bisa sholat tarawih sambil pegang mushaf misalnya. Kalau sanggup, karena rakaat yang cuma membaca surat-surat pendek kadang-kadang kita aja nggak sanggup ya sampai 23 rakaat misalnya, atau ada yang mengamalkan yang 8 gitu. Apalagi kalau membacanya secara panjang. Tapi mumpung kita di masa pandemi ya, mungkin banyak yang tidak sanggup apalagi berjamaah di masjid. Tapi kalau di masa pandemi seperti ini,
kan cuma keluarga kita. Saya bisa memanjang-manjangkan sesuai dengan keinginan sendiri, silahkan. Asal keluarganya juga sepakat. Jangan sampai panjang sendiri sebagai kepala keluarga, istrinya, anak-anaknya tidak sanggup untuk mengikutinya seperti itu. Ya, harus mengikuti bagaimana di belakang sebagai makmum itu apakah sanggup sama seperti kita atau tidak. Ya, boleh kita sholat sambil pegang mushaf gitu. Tapi kalau misalnya nggak sanggup berdiri lama, nggak sanggup tarawih lama seperti itu, nggak sanggup salat malam lama, ya salat malam sederhana saja. Hatam ayat-ayat satu surat utuh di surat-surat pendek jurus amma itu jauh lebih utama daripada membaca ayat-ayat panjang tapi tidak hatam satu surat seperti itu dalam setiap ayat. Maka itu jauh lebih utama. Nanti setelah tarawih selesai kita bisa membaca Al-Quran sepanjang selama yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi amalan terutama ketika berbicara momentum nuzul Quran ya membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Baca sebanyak-banyaknya. Atau kita juga bisa mengingat-ingat proses nuzulul Quran ini agar kita semakin paham, semakin mengagungkan Al-Quran. Ya. Karena bagaimana kita membaca Al-Quran dengan pengagungan yang luar biasa adalah salah satunya kalau kita bisa mengenal Al-Quran dengan keagungannya. Nah, salah satu keagungan Al-Quran itu adalah bagaimana proses nuzulnya, nuzul Qurannya. Ada proses yang sekaligus yang mengagungkan luar biasa, tadi sudah dijelaskan hikmahnya. Ternyata proses yang berangsur-berangsur itu pun, angsuran-angsuran itu pun juga bagian keagungan Al-Quran itu sendiri. Itu dari proses nuzulnya saja. Belum ada keagungan Al-Quran dari sisi yang lainnya. Ya, dari sisi yang lainnya. Ini terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan di momentum. Ya. Ini bukan satu peristiwa yang berulang. Ini hanya sekedar momentum yang sama sebagaimana tahun-tahun lalu, sebagaimana yang pernah dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Lailatul Qadar. Ya. Kalau Lailatul Qadar itu peristiwa yang terus berulang. Ya. Sehingga kalau nuzul Quran ditanya apa amalannya, itu tidak ada amalan khusus tertentu. Tetapi kalau Lailatul Qadar apa amalannya, maka carilah amal kebaikan sebanyak apapun di malam Lailatul Qadar yang bisa kita lakukan. Yang paling utama ya minta ampun kepada Allah. Makanya Aisyah diajari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di Lailatul Qadar itu baca apa? Allahumma innaka afuun. Atau di redaksi yang lain ditambah Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca itu sebanyak-banyaknya. Sadari maknanya, resapi maknanya. Kita sedang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, di bulan apa lagi kita akan mendapatkan ampunan? Padahal di bulan Ramadan inilah ampunan Allah diperluas sedemikian luasnya. Sampai-sampai neraka ditutup. Kita seperti tidak diberi kesempatan untuk menjadi penghuni neraka. Jangan, ini sudah ditutup. Gitu. Setan sampai dibelenggu. Ampunan Allah diperluas sedemikian rupa. Amalan-amalan seperti tarawih, puasa, itu semua pahalanya, janjinya yang paling utama adalah hufirallahu ma taqaddama min dambi. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ditambah dengan Lailatul Qadar ini, Allahumma innaka afuun, ternyata mintanya adalah minta al-af. Kita diminta oleh Rasul untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau di Lailatul Qadar ada amalan-amalannya khusus dan itu memang terjadi setiap tahun, malam ini sangat istimewa. Tapi kalau nuzul Quran tidak. Peristiwanya sudah selesai. Peristiwanya sudah terjadi, tidak ada lagi peristiwa bernama nuzul Quran, yang ada hanya peringatan-peringatannya. Sama seperti seseorang yang memperingati pernikahannya sudah 25 tahun, sudah 50 tahun, itu saja. Tapi peristiwa nikahnya sudah selesai, sudah tidak lagi pernikahan. Tapi kalau Lailatul Qadar, peristiwanya terus berulang. Ya, kemuliaan itu terus berulang. Walaupun berulangnya cuma satu malam di dalam satu tahun. Gitu. Tapi terus, setiap tahun terus ada. Itu bedanya nuzul Quran dengan Lailatul Qadar. Ya. Jadi Lailatul Qadar terus berulang, nuzul Quran itu tidak berulang. Hanya berulang waktunya. Ya. Berulang waktunya
Maksudnya dari sisi kesamaan, sama-sama 17-nya, sama-sama Ramadannya. Tapi tidak ada peristiwa apa-apa di 17 Ramadan tahun ini, gitu. Nah, kita hanya mengingat dulu pernah ada peristiwa bernama Nuzulul Quran, yaitu Rasul menerima wahyu pertama kali dari malaikat Jibril alaihissalam, gitu. Peristiwa itu saja yang terjadi di 17 Ramadan. Kalau kita mengikuti para sejarawan muslim yang mengatakan bahwa wahyu yang pertama kali turun itu terjadi di 17 Ramadan. Tapi kalau Al-Quran yang munazzalun jumlatan wahidah turun secara langsung di malam Lailatul Qadar, itu adalah peristiwa turun bukan kepada Rasulullah tapi dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya, ya. Dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya. Jadi kemuliaan nuzul Quran di tengah pandemi tentu tidak ada hal yang bisa tidak ada kemuliaan apapun gitu ya, karena nuzul Quran sudah selesai. Nuzul Quran tidak terjadi di masa pandemi karena dulu sudah terjadi seperti itu. Kemudian tadi nuzul Quran dengan Lailatul Qadar juga sudah kita sampaikan. Hakikat nuzul Quran adalah sebagai sebuah peristiwa. Yang peristiwa ini ada dua macam. Nuzul Quran secara langsung dan secara berangsur-angsur juga sudah. Keutamaannya juga kalau sekarang sudah tidak ada lagi keutamaan karena peristiwanya sudah selesai. Kita hanya mencari keutamaan dari sisi mengingat-ingat tentang keagungan Al-Quran, mengingat-ingat bagaimana Rasul menerimanya, wahyu yang berat sekali itu, dan seterusnya. Kemudian tentu tidak ada amalan-amalan khusus di malam nuzul Quran, karena memang nanti malam bukan malam nuzul Quran, tetapi memperingati nuzul Quran yang dulu pernah terjadi di malam 17 Ramadan. Gitu. Barangkali itu yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang diminta di dalam rumusan materi pada hari ini. Selanjutnya kalau misalnya masih ada waktu, saya persilahkan misalnya ada tanya jawab, diskusi, tambahan, seterusnya komentar. Saya serahkan lagi kepada pembawa acara MC, silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih dari Ustadz yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik dan bermanfaat dan menambah informasi-informasi serta ilmu bagi kita semuanya terkait bagaimana hakikat sebenarnya nuzul Quran adalah peristiwa, sedangkan 17 Ramadan adalah waktu peristiwanya. Jadi yang kita laksanakan saat ini adalah memperingati peristiwa nuzul Quran, sedangkan nuzul Quran sendiri adalah peristiwa yang hanya terjadi satu kali selama ini. Kemudian dapat kita pahami juga bahwasanya Al-Quran turun dengan dua cara, yaitu secara langsung dan berangsur-angsur. Dan banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa nuzul Quran itu sendiri, yang dapat kita ambil pelajaran dan dapat kita laksanakan pada saat bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait perbedaan tadi nuzul Quran dan Lailatul Qadar adalah nuzul Quran peristiwanya hanya sekali dan kita saat ini hanya memperingatinya, sedangkan Lailatul Qadar berulang setiap pada saat bulan Ramadan. Mungkin itu, dan kemudian kita buka sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin bertanya dapat menulis di kolom komentar. Nanti kemudian saya bacakan, selanjutnya akan dijawab oleh Ustadz. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan dari saudari Silmasari, mahasiswa UNY. Pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim, Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika di bulan Ramadan kita berlomba-lomba khatam Al-Quran, akan tetapi ternyata kita belum baik dan benar? Seperti itu. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Saya pernah mendengar, kalau baca Al-Quran salah penyebutan dan tahsinnya, maka bisa dilaknat sama Al-Quran juga. Seperti apa hukumnya, Ustadz? Terima kasih. Mungkin pertanyaan dari saudara Simasari ini, kita sering membaca Al-Quran dan banyak-banyak membaca Al-Quran pada saat bulan Ramadan, akan tapi kita kadang-kadang lalai dalam pembacaan Al-Quran tersebut. Dan ketika kita lalai, mungkin kita takut itu akan menjadi dosa bagi pembacanya. Bagaimana Ustadz menanggapi pertanyaan dari saudara Silmasari?
Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan yang tentu dialami gitu ya oleh banyak kaum muslimin. Barangkali kita memang memiliki kemampuan tajwid, kemampuan tahsin yang berbeda-beda antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Ada yang memang sudah belajar cukup banyak, cukup jauh, sehingga ketika membaca Al-Quran, memang sudah membacanya sesuai dengan hak-hak yang harus kita berikan terhadap huruf-huruf Al-Quran, bacaannya, dan seterusnya. Tapi bagi yang belum memiliki itu bagaimana? Ya, memang ini menjadi dua hal yang perlu kita penuhi. Yang pertama, kalau kita belum menguasai, yang paling utama ya harus benar-benar mempelajari tajwidnya seperti itu. Yang paling utama adalah pelajari tajwid terlebih dahulu, agar bacaan kita itu sudah pas, sudah sesuai, tidak salah lagi, ya, tidak salah lagi. Setelah kita pelajari sesuai dengan kemampuan kita, ya tentu ini bukan hanya di dalam bulan Ramadan. Jauh sebelum Ramadan datang, bahkan semenjak kecil kita sudah diajari Al-Quran di masjid, di musola, di kampung-kampung kita. Itu menjadi materi dasar yang seharusnya sudah kita lewati. Ya. Harusnya kita pada masa kecil itu sudah melewati itu semua. Hal-hal yang paling mendasar di dalam membaca Al-Quran. Tidak harus dalam tajwid yang levelnya tinggi atau tahsin yang levelnya tinggi. Tajwid-tajwid mendasar agar bacaan kita bagus, sesuai haknya, tidak ada yang terkurangi, itu sudah selesai seharusnya, ya, seharusnya sudah selesai di masa kecil kita, di musola kampung, di masjid, dan seterusnya, atau di TPA dan macam-macam itu. Tetapi memang tidak semua masa kecil kaum muslim itu sama. Bisa jadi ada yang tidak menikmati masa-masa seperti itu, sehingga pas gede baru belajar Al-Quran. Maka bagi yang sudah lancar, ya lancar dalam versinya masing-masing ini, silahkan baca sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Secepat apa? Ya secepat sesuai dengan kemampuannya. Kalau dengan cepat, hak-hak yang dia ketahui bahwa ini adalah hukumnya begini dan seterusnya, dia lakukan. Nah, kemungkinan ada kesalahan di dalam membaca Al-Quran, tapi dia tidak mengetahuinya, insya Allah akan mengampuninya. Selama tidak disengaja, selama tidak ditabrak-tabrak begitu saja di dalam membacanya, tetap menghormati Al-Quran sedemikian rupa, tidak hanya sekedar pengen dapat bacaan yang banyak seperti itu, tetap penghormatan luar biasa, ya dia akan mendapatkan pahalanya. Ya, akan mendapatkan pahalanya. Kalau ada kesalahan, toh dia tidak dilakukan secara sengaja. Yang secara sengaja itulah yang dikhawatirkan, gitu ya. Masuk ke dalam apa yang diancam oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang membaca Al-Quran, rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh, tetapi Quran malah melaknatnya, seperti itu. Walaupun penafsiran hadis ini beragam, gitu. Bisa karena salahnya secara sengaja, serampangan, tidak menghormati Al-Quran, membaca begitu saja tanpa mengindahkan sama sekali. Artinya ada kesengajaan, gitu, ada kesengajaan. Atau ya orang yang cuma baca Al-Quran cuma di lisan saja, cuma buat seolah-olah menjadi seorang yang rajin membaca Al-Quran, tapi amalan kehidupan sehari-harinya sama sekali tidak mencerminkan Al-Quran yang dia baca misalnya, itu juga bagian yang diancam di dalam hadis tersebut, gitu. Jadi tidak ada masalah kita mengetahui sesuai dengan kapasitas kita baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran. Yang penting kita tidak secara sengaja menyalah-nyalahkan bacaan Al-Quran yang kita miliki. Kalau kita merasa tajwidnya, tahsinnya masih kurang, ya tentu yang paling utama adalah pelajari dulu tajwidnya, gitu. Jangan pas Ramadan baru belajar tajwid, gitu. Jauh sebelum Ramadan datang, kita harus sudah belajar tajwid secara maksimal dalam batas yang bisa kita mungkin lakukan. Yang penting bacaan Al-Quran sudah dikatakan benar. Tidak harus dalam bentuk yang maksimal seperti itu. Tapi Al-Quran kita sudah benar, gitu. Tapi kalau mau lebih maksimal lagi tentu lebih baik seperti itu. Jadi sekarang kita punya kemampuan seperti apa, dengan kemampuan seperti itulah kita baca Al-Quran. Gitu. Mungkin ada kesalahan, tapi kan kita tidak mengetahuinya secara langsung, dan bahkan kita tidak tahu bahwa itu adalah sebagai sebuah kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkannya. Karena kemampuan kita ya memang seperti ini. Kita tidak dipaksa untuk membaca harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh
level berikutnya di atas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita harus membaca Al-Quran di atas kemampuan kita, ya kita ini nggak bisa baca. Memperlama durasi membacanya seperti itu, maka akan mendapatkan banyak pahala. Apalagi kalau sampai merasa berat gitu ya, ya tak kalau dalam istilah hadisnya, merasa ya, berat sekali membacanya karena merasa kesusahan mengeluarkan makhraj hurufnya dan seterusnya, maka pahalanya bisa double itu. Ya. Pahala membacanya dapat, pahala beratnya itu tadi ya tataknya itu tadi juga dapat seperti itu. Barangkali demikian untuk pertanyaan yang pertama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah terjawab pertanyaan dari saudara kita, Mbak Silmasari. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari saudara Dina, mahasiswa UNY. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Menyimak kajian barusan, Ustadz sempat menyebutkan bahwa membaca Al-Quran meski tidak paham isinya, tetapi yang terpenting lisan-lisan kita senantiasa berucap isi Al-Quran. Bagaimana jika kita tilawah Al-Quran tetapi tidak membaca terjemahannya saat bulan Ramadan agar target khatam kita dapat tercapai? Apakah itu boleh, Ustadz? Atau haruskah kita mengganti niat kita? Atau seperti apa, Ustadz? Nah, terima kasih. Mungkin bisa dijawab terkait pertanyaan tersebut. Ya. Al-Quran itu memang kitab yang harus kita baca. Dan membaca Al-Quran itu ada beberapa macam bentuknya. Ada membaca yang kita sebut sebagai tilawah saja, gitu ya. Tilawah lisan lah, katakanlah seperti itu. Ada yang membaca sekaligus dengan pikiran kita, yaitu qiraah tadabbur, gitu. Qiraah tadabbur. Nah, kita bisa melakukan dua hal tersebut. Kalau yang hanya tilawah saja, yaitu tadi, tanpa paham maknanya pun nggak apa-apa, ya, tidak diwajibkan. Bahkan seseorang yang sudah bisa bahasa Arab sekalipun ketika membacanya secara cepat bisa jadi dia tidak membayangkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalaupun terbayangkan ya sekilas-sekilas seperti itu. Ya tidak mengapa, karena memang dari hurufnya saja definisi Al-Quran kan al-muta'abbad bitilawati. Membaca hurufnya saja sudah berpahala, gitu. Sudah berpahala. Tidak ada kewajiban kita untuk mengetahui maknanya. Tetapi kalau misalnya kita mau membaca sekaligus pengen tahu maknanya, sekaligus pengen mengetahui isinya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini namanya qiraah tadabbur ya, membaca dengan tadabbur gitu. Memahami kandungannya, apalagi sampai penafsirannya yang dalam dan seterusnya, itu juga bagus. Itu bentuk membaca yang lain lagi. Nah, sebagai seorang muslim itu seharusnya memiliki dua aktivitas membaca yang berbeda ini. Dia memiliki tilawah yang hanya sekedar tilawah saja, yang ini tanpa, kalau sudah tahu maknanya enak, tilawah sambil memahami maknanya seperti itu. Tetapi kalau belum tahu maknanya, baca saja lewat seperti itu, hanya tilawah saja di lisan, itu juga ada pahalanya, menikmati pahala-pahala tersebut. Tilawah yang kedua, ya tilawah dengan tadabbur itu tadi. Itu dua hal yang berbeda ya. Dan dua-duanya harus kita lakukan. Tilawah yang pertama agar kita bisa hatam, tilawah yang kedua agar kita bisa mengetahui bahwa Al-Quran itu ternyata kandungannya luar biasa, isinya ini, itu, dan seterusnya. Nah, kalau tilawah yang kedua ini, bagusnya sih kita tidak hanya membaca terjemahan Al-Quran, karena apa yang kita pahami dari terjemahan bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penerjemah itu sendiri atau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling baik tilawah yang kedua ini, tilawah tadabbur ini dilakukan secara kolektif bersama dan ada pembimbingnya. Biar ketika kita memahami A, B, C, kita bisa konfirmasi kepada yang ahli, saya mentadaburi atau memahami demikian salah atau benar seperti itu. Atau kita bisa mentadaburi sendiri, tapi ketika ada pemahaman-pemahaman tertentu, kita bisa konfirmasi, tanya kepada para ulama, kepada orang-orang yang kita kenal yang ahli seperti itu,
saya memahami ayat ini demikian, boleh atau tidak, dan seterusnya. Agar kita tidak sampai terjatuh ke dalam kesalahan di dalam tadabbur Al-Quran seperti itu. Karena hari ini banyak orang merasa tadabbur, tapi ternyata yang ditadaburi tidak seperti itu seharusnya Al-Quran ditadaburi. Ya. Karena tadabburnya tidak menggunakan piranti-piranti atau alat-alat tadabbur yang memang seharusnya dimiliki oleh kita sebagai pentadabbur Al-Quran. Maka bagi kita yang paling utama kalau tadabbur ya secara kolektif dan ada pembimbing yang bisa meluruskan kalau tadabbur kita memiliki hal-hal yang keliru di dalam memahami Al-Quran. Jadi itu dua hal yang berbeda. Membaca yang hanya sekedar tilawah harus kita lakukan, membaca tadabbur juga harus kita lakukan. Nah, kalau di dalam bulan Ramadan ini, para ulama kita lebih mengejar yang pertama, ya, yaitu membaca yang memang mengejar hatam, mengejar banyak huruf yang terbaca, mengejar banyak juz yang bisa dihatamkan seperti itu. Kenapa? Karena kalau qiraat tadabbur itu sudah sering dilakukan jauh sebelum Ramadan, itu sudah rutin gitu. Mereka sudah hafal dengan makna-makna, mereka sudah sering mengkajinya dan seterusnya. Pas bulan Ramadan, ya tadabburnya dikurangi, tapi di dalam tilawah sendiri mereka bagi yang paham bahasa Arab, paham tafsirnya, sudah secara otomatis tilawah itu juga sekaligus dengan tadabbur, walaupun dengan frekuensi yang lebih kecil, karena membaca cepat ini tadabbur tidak bisa cepat juga seperti itu. Kalau tadabbur yang maksimal kan satu ayat dibaca pelan, kemudian berhenti, dipahami maknanya, dibaca penafsiran para ulama dan seterusnya, atau yang sederhana dibaca terjemahannya itu. Gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kalau mau dilakukan dua-duanya bagus, tapi yang sering dilakukan oleh para ulama kita kalau bulan Ramadan adalah ya memperbanyak membaca Al-Quran itu sendiri. Tadabburnya tetap dilakukan dengan sekaligus membaca itu. Karena tadabbur sudah biasa dilakukan di luar Ramadan. Itu barangkali untuk pertanyaan yang kedua. Alhamdulillah sudah terjawab untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian ada tambahan sedikit Ustaz dari Mbak Silmasari yang menanyakan terkait pertanyaan pertama. Bagaimana jika di bulan Ramadan baru kami jadikan sebagai ajang untuk belajar Al-Quran Ustaz? Apakah ini termasuk menghidupkan Al-Quran di bulan Ramadan? Maaf atas kekurangan ilmu yang saya miliki Ustaz. Terima kasih. Dari Mbak Silmasari yang pertama tadi Pak. Ya boleh-boleh saja. Ya, tidak termasuk ke dalam merendahkan Al-Quran. Ya tetap disebut sebagai menghidupkan Al-Quran juga gitu. Ya tentu akan berpahala juga, itu masih ada berhubungan dengan Al-Quran juga ya, baru mempelajari tajwid, baru mempelajari tahsin dan seterusnya, tidak ada masalah ya, tidak berdosa, tidak bertentangan dengan syariat ya, hanya saja itu tadi sebenarnya Ramadan sebagai momentum yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, karena kita bicara pahala alif lam mim tadi itu kan di luar Ramadan. Konteksnya hadis tadi di luar Ramadan. Nah, kalau memasuki bulan Ramadan itu akan lebih berlipat lagi gitu. Nah, saatnya kita mendapatkan yang berlipat, tapi terkendala kemampuan kita belum maksimal, kan sangat sayang gitu. Maka bagusnya sih jauh sebelum lewat Ramadan kita sudah bisa menikmati tajwid, tahsin Al-Quran dengan baik, maksimal. Memasuki bulan Ramadan kita sudah tidak lagi berbicara itu idealnya gitu, idealnya. Nah, tetapi kita memang sering ketemu dengan hal-hal yang tidak ideal. Nah, bagi yang menemukan hal itu ya tidak ada masalah. Ramadan bisa menjadi momentum untuk pertama kali menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang harus sering dibaca, dipegang, ketemu. Ya dulu sekarang para ulama kita itu pernah membandingkan ketika ditanya bagaimana para salaf dulu dengan Al-Quran, hubungannya, itu jawabannya cukup menohok. Kurang lebih persis seperti hubungan kita dengan HP kita setiap hari gitu. Nah, kita dengan HP kan seperti tidak terpisahkan. Setiap saat, setiap kapanpun, itu seperti bangun tidur pasti yang dicari HP. Nah, kita terpisah kemana yang di bawah HP. Nggak bisa ditinggal gitu, nggak bisa ditinggal. Karena kita butuhkan. Kita pengen terus membacanya, pengen terus membukanya, pengen terus mengetahui
perkembangan-perkembangan apa yang ada di dalam HP kita gitu. Itulah yang dilakukan oleh para ulama salaf kita dulu terhadap Al-Quran. Selalu setiap saat, setiap waktu dibaca, dihidupkan dan seterusnya. Dulu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah di pagi hari kedatangan tamu seperti itu, pagi hari pas waktu subuh gitu ya. Pas waktu subuh, beliau Imam Syafi'i masih dalam kondisi Al-Quran terbuka gitu. Nah, para sahabatnya, murid-muridnya datang menyampaikan, bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Imam Syafi'i melihat yang baru datang ini tahu, ini pasti habis diskusi, habis bicara masalah fikih dan seterusnya. Tentu bukan hal yang buruk, bukan hal yang jelek gitu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, sahalakum al-fiqhu anil Qur'an. Kalian baru saja disibukkan oleh fikih gitu ya, oleh kajian, oleh ilmu gitu, daripada membaca Al-Quran. Ini saya Al-Quran dari semenjak Isya tadi malam sampai ini subuh ini masih terbuka di hadapanku, membaca terus menerus gitu, membaca terus menerus. Artinya di luar Ramadan saja sedemikian rupa gitu kedekatan para ulama kita dengan Al-Quran, persis seperti kedekatan kita dengan HP-HP kita. Maka kalau yang belum melakukan itu dan sekarang tersadar pasti bulan Ramadan, ini menjadi momentum perubahan. Ramadan saatnya dekat dengan Al-Quran dengan cara mempelajari hukum-hukumnya dan seterusnya, tajwidnya. Nanti mudah-mudahan Ramadan berikutnya sudah saatnya kita maksimal di dalam membaca tilawah Al-Quran untuk memperbanyak pahala yang tadi satu hurufnya lebih daripada 10 kebaikan ketika bulan Ramadan. Barangkali itu tambahan jawabannya. Iya, terima kasih Ustadz. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir kita pada kajian kali ini. Dan mungkin yang paling banyak terjadi di sekitar kita. Ada pertanyaan dari saudara Samsudin, mahasiswa UNY. Assalamualaikum Ustadz, saya mau menanyakan terkait membaca Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan ini kita sering melakukan tadarusan bersama di masjid. Namun terkadang kita tadarusan setiap orang yang membaca Al-Quran memiliki tempo yang berbeda-beda. Bagaimana hukumnya Ustadz ketika kita tadarusan itu membacanya dengan tempo cepat? Ini terjadi di beberapa masjid yang pernah saya kunjungi. Terima kasih Ustadz. Nah ini mungkin juga banyak di kampung-kampung atau di tempat-tempat kebanyakan masyarakat kita seperti mengejar target untuk menghatamkan Al-Quran sehingga membaca temponya dengan cepat. Nah, melihat seperti itu bagaimana Ustadz menyikapinya? Ya, membaca cepat ini relatif ya. Sebenarnya cepat atau lambat itu tidak ada masalah. Itu hanya bicara masalah speed ya. Bicara masalah kecepatan membaca. Ada yang lambat, ada yang cepat. Itu bukan hal yang masalah intinya. Intinya itu kan sebenarnya membacanya bukan cepat atau lambat, tetapi benar gitu. Benar. Lambat kalau salah ya tetap salah gitu. Ada yang lambat tapi salah. Ya itu sebuah kesalahan. Tidak dipuji kemudian gara-gara, tapi kan dia lambat seperti itu. Tidak. Jadi cepat sama lambat ini bukan masalah utama. Itu hanya masalah kecepatan. Masalah speed membaca. Bagi yang mampu cepat dan benar, ya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dia memang pengen mendapatkan hatam. Dan itu yang dilakukan oleh banyak ulama kita terdahulu. Ya Imam Syafi'i bisa hatam sehari 2 kali, sehari semalam. Itu kan pasti dengan kecepatan yang luar biasa. Cuma kecepatan yang luar biasa ini dimiliki oleh Imam Syafi'i. Dalam diri Imam Syafi'i sendiri sebenarnya bukan satu kecepatan yang kita anggap cepat sekali gitu. Karena kecepatan yang beliau miliki itu kecepatan yang masih dirasakan tadaburnya, masih dinikmati bacaannya. Cuma karena memang sudah lancar, hafal sejak kecil umur 7 tahun, dan tiap hari sudah membaca Al-Quran, kecepatan-kecepatan seperti itu satu kecepatan yang wajar dalam pandangan beliau, dan bisa dinikmati gitu ya. Dan kalau kita hitungkan sehari berarti ada 12 jam, ada sholatnya, ada makannya misalnya dan seterusnya. Itu 1 jam bisa hatam, bisa 5 juz itu. Hafid hari ini banyak yang 1 jam rata-rata cuma 4 juz lah kebanyakan gitu. 5 juz, 6 juz itu sudah sangat amat berat gitu. Dan 4 juz dalam 1 jam itu sudah sangat amat cepat sekali.
ukuran hafid hari ini itu banyak dilakukan, tapi tidak bisa tiap hari. Itu butuh energi besar gitu lah. Nah, Imam Syafi'i energinya besar, bisa melakukan tiap hari, istiqomahnya luar biasa, ya, Ramadan malah semakin meningkat, dan itu cepat gitu, cepat. Dalam ukuran kita itu satu kecepatan yang luar biasa. Tetapi itu kecepatan yang masih dianggap benar. Kenapa? Ya beliau ahlinya qiraah. Umur 13 tahun sudah ngajar qiraah, ngajar di Masjidil Haram. Masih kecil untuk ukuran kita, tapi sudah ahli di dalam qiraah. Nah, maka kecepatan-kecepatan seperti itu bukan masalah dalam pandangan Imam Syafi'i. Tapi untuk kita, yang kalau misalnya lambat benar, cepat malah salah, ya nggak boleh cepat gitu. Nah, misalnya pas lambat kita bisa secara seksama menjaga tajwidnya. Bagus, harokatnya dijaga, kemudian panjang pendeknya, tasydidnya tidak ada yang hilang, dan seterusnya dijaga sedemikian. Kalau lambat kita bisa. Tapi kalau cepat kok ada kemungkinan ada yang hilang, ya jangan cepat. Itu malah berdosa. Karena kita sengaja seolah-olah sengaja membaca salah di dalam Al-Quran gitu. Nah, tapi kalau bisa cepat sekaligus benar, nanti kan akan bisa cepat hatam gitu. Dan mengejar hatam ya tidak ada masalah gitu. Yang penting benar itu tadi, benar di dalam membaca. Nah, maka kita tidak bicara tentang cepat atau lambat, yang paling penting adalah benar atau tidak di dalam membaca. Cepat dan benar tentu akan menjadi lebih baik karena akan mendapatkan hatam sehari bisa misalnya dapat 2-3 juz gitu ya. Kemudian nanti 1 bulan bisa hatam 2-3 kali gitu. Itu kan lebih baik. Tapi kalau memang tidak mampu ya jangan cepat-cepat. Itu malah merusak Al-Quran. Cukup dibaca sesuai dengan kemampuan kita, speednya. Yang penting benar gitu. Kalau dengan bacaan benar ini kita butuh waktu yang lama dan kita pengen dapat yang banyak, ya berarti sehari harus lama sekali gitu untuk dapat banyak itu. Kalau lambat tapi cuma sedikit-sedikit ya hatamnya juga tidak akan banyak-banyak. Sebulan hatam sekali ya sudah alhamdulillah seperti itu. Jadi bukan masalah cepat atau lambatnya, tapi bagaimana cepat dan lambat itu tetap harus dengan benar tajwid dan tahsinnya. Barangkali demikian. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ternyata ada pertanyaan lagi dari saudara kita, dari saudara Rofida Yasmin, mahasiswa UGM. Ini terkait nuzulul Quran. Bismillah Ustadz, ingin bertanya, tadi dikatakan kalau di Indonesia atau di Nusantara, seperti Malaysia dan Brunei, di sekitarnya nuzulul Quran diyakini jatuh di tanggal 17 Ramadan. Kalau boleh tahu, Ustadz, di Arab sendiri pada tanggal berapa Ramadan nuzulul Quran itu diyakini? Terima kasih Ustadz. Pendapat lain, pendapat lain. Saya tidak mengetahui di Arab ada peristiwa peringatan-peringatan nuzulul Quran ya. Di peringatan-peringatan nuzulul Quran itu sepertinya khas di Indonesia, gitu, khas di Indonesia. Di Arab Saudi misalnya, saya belum menemukan gitu satu misalnya ada tablik akbar atau ceramah atau apa dalam rangka memperingati nuzulul Quran misalnya, itu nggak ada. Ini memang seperti menjadi khas Indonesia yang banyak kejadian-kejadian yang selalu diperingati menjadi satu momentum peristiwa yang ada seremonialnya seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah nuzul Quran. Budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang terpenting kan tidak sampai diyakini ini sebagai bagian daripada ajaran agama seperti itu. Justru bisa menjadi satu momentum yang memang dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu. Seperti hari ini kita lakukan, berbicara tentang nuzul Quran. Itu kan kita tidak melakukannya kecuali karena memanfaatkan momentum. Tanggal atau malam 17 Ramadan seperti itu. Ya, dalam rangka itu ya tidak ada masalah gitu. Anggaplah kita sekarang sedang melakukan peringatan nuzulul Quran gitu. Tapi di Arab, di Mesir, di mana saya belum menemukan ada tradisi seperti di Indonesia gitu ya. Entah dengan di luar 17 Ramadannya atau 17 Ramadannya seperti itu yang memperingati nuzul Quran. Ini memang khas kita. Dan saya tidak tahu pastinya gitu ya. Dulu memang pemerintah kita di masa Soekarno atau Soeharto saya tidak tahu, ya memang seperti dimanfaatkan gitu untuk
agar umat Islam kembali ke Al-Quran atau bagaimana, diusulkan. Ya sudah, secara nasional saja ini dilakukan seperti itu. Akhirnya karena sudah dinasionalkan gitu ya. Kalau sudah nasional dan berjalan tiap tahun, sesuatu yang sebenarnya bukan satu ritual khusus dalam ajaran agama, kan bagi yang tidak mengetahui latar belakangnya, itu seperti diyakini sebagai bagian daripada ritual agama seperti itu. Padahal bukan. Nah, dan ini memang resmi, negara kita secara resmi memperingati. Nah, hampir tiap tahun istana itu memperingati Nuzul Quran, mengundang penceramah, ustadz dan seterusnya, narasumber. Dan ternyata bukan hanya istana, semua kita di bawah, dari untuk provinsi, kabupaten, atau bahkan di wilayah-wilayah terkecil, kampus dan seterusnya, banyak yang melakukannya seperti itu. Sayangnya tidak dijelaskan dulu latar belakang sampai ada seremonial seperti ini, seperti apa seperti itu. Padahal itu bukan ajaran agama secara khusus, tapi negara kita secara resmi negaranya gitu bikin acara seremonial ini gitu. Barangkali karena ada kedekatan dengan 17 Agustus. 17 Agustus. Karena saya pernah mendengar ceramahnya Kiai Zainuddin MZ dulu itu, menghubung-hubungkan antara 17 Ramadan, 17 Agustus, dan 17 rakaat. Dan ceramah beliau kan didengarkan oleh seluruh kaum muslimin di Indonesia. Dan diulang-ulang setiap pagi dan seterusnya. Wajar jika itu seperti menjadi ajaran yang dikenal oleh seluruh kaum muslimin di Indonesia, apalagi sampai diresmikan menjadi ya peristiwa nasional seperti itu. Barangkali demikian. Terima kasih Ustaz terkait jawaban yang telah disampaikan. Mungkin tadi dapat menjadi pertanyaan terakhir pada kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian acara selanjutnya adalah penutup, yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz dan akan kita bersama-sama kita berdoa. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Baik. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, dalam kondisi kita berritual yaitu berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasul, da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa itu tanpa hijab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cepat diijabah. Maka mari kita ikhlaskan, kita benar-benar resapi doa ini. Dan insya Allah kita banyak yang sudah menghafal doa ini, doa terkait dengan Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, wa alimna minhu ma jahilna, wa dzakirna ya Allah minhu ma nusina, wa alimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya Allah hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga doa yang kita panjatkan bersama-sama dapat menjadikan kelancaran kehidupan kita kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi bagi audiens semuanya bahwasannya akan kita adakan kembali Tablik Akbar seri kedua yang akan dibersamai oleh Ustadz Sutomo Ibnu Abi Nasr yang akan kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Mei dengan tema Hakikat Lailatul Qadar. Bagi teman-teman bisa mengikuti kajian tersebut untuk menambahkan ilmu bagi kita masing-masing. Untuk selanjutnya, saya selaku pembawa acara menyampaikan maaf sekurang-kurangnya atas kesalahan dan kekhilafan dalam memandu jalannya kajian online pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat menjadi hikmah dan pelajaran yang berharga di bulan suci Ramadan ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.